Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya jelaskan mengenai standarisasi bahan obat alam. Oke. Dari segi judul, untuk standarisasi bahan obat alam. Oke. Untuk bahan obat alam di sini yang dimaksud adalah simplicia dan ekstrak. Sedangkan arti dari standarisasi berarti usaha untuk memenuhi standar. Standarnya berdasarkan apa? Di sini untuk bahan obat alam di Indonesia kita menggunakan acuan Materia Medica Indonesia ataupun Farmakope Herbal Indonesia. Oke, latar belakang. Seperti yang sudah kita ketahui, simplicia dan ekstrak merupakan bentuk bahan dan produk kefarmasian yang baru. Sama seperti halnya obat-obat sintetis yang lain, untuk bisa beredar, obat harus memenuhi 3 aspek. Aspek yang pertama adalah safety-nya atau keamanan. Aspek yang kedua adalah efikasi atau efektivitasnya atau aktivitasnya, dan yang ketiga harus terjamin kualitasnya. Untuk aspek safety dan efikasi biasanya akan kita peroleh dari uji preklinis ataupun klinis. Jadi bisa melalui uji menggunakan hewan coba atau bisa ke manusia. Sedangkan untuk kualitasnya bisa dijamin salah satunya dengan standarisasi bahan obat alam. Bahan obat alam berbeda dengan bahan obat sintetis. Untuk bahan obat alam, dalam hal ini adalah simplicia dan ekstrak, banyak sekali variabel yang mempengaruhi. Misalnya, daerah tempat tumbuh, waktu panen, usia simplicia saat dipanen, kondisi tanah tempat simplicia itu tumbuh. Semua dapat mempengaruhi kandungan senyawa yang dikandung oleh simplicia ataupun ekstrak. Oleh karena itu diperlukan persyaratan parameter standar umum ekstrak ataupun simplicia. Standarisasi pengertiannya adalah serangkaian parameter, prosedur, dan cara pengukuran untuk menjamin paradigma mutu kefarmasian. Namanya serangkaian berarti akan banyak sekali prosedur yang harus dilalui, tidak hanya satu. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan mutu? Yang pertama, memenuhi syarat standar fisika, kimia, maupun biologis. Dan yang kedua adalah untuk jaminan stabilitas. Sama halnya seperti obat sintetis, obat alam bisa beredar dalam hitungan tahun. Tidak mungkin untuk obat yang beredar di pasaran hanya kita jamin 1 minggu atau 2 minggu saja stabilitasnya. Jadi, arti lain dari standarisasi, proses menjamin produk akhir mempunyai nilai parameter yang konstan atau acak. Jadi, seperti halnya obat sintetis misalnya, ketika dibuat paracetamolnya mengandung kandungan paracetamolnya 95-105%. Hingga masa expired diharapkan kandungan paracetamolnya masih dalam rentang tersebut 95-105%. Sama halnya dengan bahan obat alam ini. Diharapkan antara batch yang pertama dengan batch yang kedua saat produksi dan batch yang ketiga dan seterusnya tidak ada perbedaan kualitas di dalamnya. Mengapa perlu dicek satu persatu? Karena misalkan tanaman atau simplicia yang digunakan sebagai bahan baku itu berbeda
bisa jadi kualitas maupun aktivitas yang dihasilkan oleh obat alam tersebut akan berbeda. Oleh sebab itu, mengapa pada industri bahan obat alam yang sudah besar umumnya memiliki lahan tersendiri. Kenapa? Salah satunya untuk menjamin agar kualitasnya ajeg. Jadi dengan memiliki lahan tersendiri bisa kita tentukan kapan saatnya panen, umur berapa siap dipanen, apakah menggunakan pupuk ataukah menggunakan pupuk buatan ataukah pupuk alami, semuanya bisa dikendalikan. Karena apa? Beda perlakuan saat menanam ataupun saat memanen sudah bisa mempengaruhi senyawa metabolit sekunder yang dikandung oleh Simplicia tersebut. Parameter standar umum ekstrak bisa dibedakan menjadi dua, yaitu parameter non-spesifik dan parameter spesifik. Sesuai namanya, untuk non-spesifik maka bisa berlaku secara umum untuk Simplicia apapun. Sedangkan untuk parameter spesifik, sesuai dengan namanya, berarti akan ada perbedaan persyaratan antara Simplicia 1 dengan Simplicia yang lainnya. Dan umumnya parameter spesifik ini memberikan informasi komposisi senyawa kandungan, baik itu jenisnya ataupun kadarnya. Saya berikan contoh standarisasi untuk temu kunci. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menjamin kebenaran Simplicia tersebut. Jangan sampai ketika kita akan menggunakan suatu Simplicia sebagai bahan baku terdapat kesalahan di sana. Contoh paling mudah adalah jahe. Jahe ada banyak sekali macamnya. Ada jahe emprit, ada jahe gajah, ada jahe merah. Jika tidak benar dalam menentukan jahe mana yang akan digunakan, itu akan sangat mempengaruhi kualitasnya dan secara tidak langsung akan mempengaruhi aktivitasnya. Biasanya yang kami lakukan adalah memeriksakan kepada pihak ketiga yang telah terakreditasi. Dalam hal ini contohnya di Kebun Raya Purwodadi. Jadi kita membawa Simplicia kita ke mereka, kemudian Kebun Raya Purwodadi akan memberikan sertifikat. Isi dari sertifikat tersebut adalah memastikan bahwa Simplicia kita spesiesnya adalah ini, familinya, ordo, dan seterusnya. Jika Anda akan mengambil KTI di bahan alam, wajib untuk mengetahui asal-usul Simplicia yang Anda gunakan. Jadi yang terbaik memang mendapatkan Simplicia tersebut langsung dari petaninya. Ini adalah gambar dari tanaman temu kunci. Jadi saat nanti Anda laporan KTI, usahakan foto yang Anda pasang benar-benar adalah foto Simplicia yang Anda gunakan. Jangan mengambil dari internet, tapi gunakan sendiri Simplicia yang Anda gunakan. Untuk standarisasi Simplicia maupun ekstrak, semuanya hampir sama. Namun ada tambahan khusus untuk Simplicia. Apakah itu? Yaitu uji makroskopik dan mikroskopik. Karena di dalam ekstrak tidak mungkin kita menentukan irisan mikroskopisnya karena sudah berbentuk cairan. Ini adalah contoh uji makroskopik untuk tanaman kencur atau Kaempferia rhizoma. Jadi, setelah dicuci bersih, diukur diameter kencur yang digunakan pada penelitian. Misal 3-5 cm, itu harus diberikan di laporannya. Kemudian saat sudah diiris
diperlihatkan juga. Ini penggaris untuk mengukur diameternya. Harapannya dengan tidak banyak variasi, karena jika terlalu panjang variasinya, terlalu lebar, dikhawatirkan umur kencur tersebut sudah terlalu tua atau mungkin ada yang terlalu muda, jadi tidak seragam. Ini adalah irisan melintang dari rimpang kencur. Inilah alasan mengapa Anda diajarkan botani ataupun farmakognosi. Salah satunya adalah untuk identifikasi tanaman, untuk menjamin kualitas akhir dari sediaan bahan alam yang dihasilkan. Seperti itu. Jadi di sini diperlihatkan juga anatominya. Kalau yang tadi ini adalah morfologinya, seperti ini. Ini anatominya. Seperti halnya yang Anda lakukan saat praktikum botani. Jadi ada irisan melintang, ada irisan membujur. Saat botani, Anda akan mendapatkan irisan tanaman secara utuh dari luar ke dalam, seperti ini. Di sini terlihat adanya berkas pengangkutan juga. Setelah identifikasi makroskopis dan mikroskopis tanaman utuh, juga dilakukan identifikasi serbuk secara mikroskopik. Dalam hal ini yang biasa Anda lakukan dalam praktikum farmakognosi. Dicantumkan di dalam air bagaimana penampakannya, diberi keterangan di situ. Kemudian di dalam kloral hidrat penampakannya seperti apa, dan masing-masing diberi keterangan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai ekstrak. Jadi parameter standarisasi simplisia dan ekstrak itu umumnya sama. Hanya di dalam simplisia ada tambahan mikroskopis dan makroskopisnya. Oke, yang pertama adalah ekstrak. Umumnya ekstrak berbentuk sediaan kental, namun tidak menutup kemungkinan beberapa ekstrak masih berbentuk cair, sangat encer. Tidak masalah. Ekstrak sebenarnya adalah hasil ekstraksi dari simplisia nabati atau hewani. Namun, di dalam kefarmasian umumnya kita menggunakan tumbuhan. Jika kita sudah memiliki simplisia, kemudian kita ingin membuat ekstrak, hal pertama yang perlu kita pikirkan adalah menggunakan pelarut yang sesuai. Pertimbangan utama pemilihan pelarut yang sesuai adalah kandungan senyawa marker yang kita inginkan atau yang ingin kita ambil itu terlarut di dalam apa. Jadi bukan pertimbangan harganya murah, mudah didapatkan, itu memang bisa jadi pertimbangan, namun bukan pertimbangan yang utama. Fokus utamanya adalah kelarutan senyawa marker. Setelah kita memilih pelarut yang sesuai, selanjutnya dilakukan penguapan pelarut. Kemudian diberi perlakuan dan ditetapkan persyaratannya. Ini yang tadi 3 aspek yang harus dipenuhi jika ingin mengedarkan obat. Yang akan kita bahas sekarang adalah tentang kualitasnya, yang bisa kita ketahui dari penetapan parameter standar ekstrak. Dibagi menjadi 2, ada non-spesifik dan juga spesifik. Untuk yang non-spesifik terdiri dari ini, ada susut pengeringan, ada kadar air, kadar abu, residu pestisida, cemaran logam berat, dan cemaran mikroba. Sedangkan untuk parameter spesifiknya, yang pertama adalah organoleptis. Itulah mengapa setiap kali Anda praktikum farmakognosi selalu dianjurkan dan diwajibkan untuk identifikasi organoleptis terlebih dahulu.
Dengan kita mengidentifikasi organoleptis, ini bisa memberikan gambaran kepada kita kira-kira serbuk apa yang akan kita periksa ini. Simplicia apakah itu? Karena beberapa simplicia memiliki ciri-ciri yang spesifik secara organoleptis, entah dari warnanya, entah dari teksturnya, atau entah dari baunya. Selanjutnya adalah kadar senyawa larut air, kadar senyawa larut etanol, kadar senyawa marker. Dalam hal ini karena menggunakan temu kunci, kadar senyawa marker yang ditetapkan adalah pinostrobin dan kadar minyak atsiri. Kenapa yang ditetapkan adalah kadar senyawa larut air dan kadar senyawa larut etanol? Karena dua pelarut ini yang dianggap paling aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Seperti itu. Kemudian untuk senyawa marker. Senyawa marker adalah senyawa penanda. Senyawa penanda diharapkan memenuhi dua persyaratan. Yang pertama yaitu jumlahnya banyak terkandung di dalam simplicia tersebut. Karena apa? Jika kadarnya kecil di dalam simplicia tersebut, maka kesalahan untuk penetapan kadarnya semakin besar dan akan lebih sulit untuk menetapkan kadarnya secara kuantitatif. Persyaratan yang kedua yang dianjurkan untuk memilih senyawa marker adalah senyawa tersebut memiliki aktivitas. Kenapa dianjurkan memiliki aktivitas? Karena untuk lebih efisiensi. Jadi untuk apa kita menentukan kadar senyawa yang tidak memberikan aktivitas? Lebih baik yang memiliki aktivitas. Selanjutnya adalah kadar minyak atsiri. Ini adalah senyawa marker dalam rimpang temu kunci yang bernama pinostrobin. Hal yang paling penting untuk kita ketahui dari senyawa marker adalah kelarutannya. Di sini tertulis pada umumnya sedikit larut di dalam air. Jika sudah ada pernyataan seperti ini, berarti Anda jangan sekali-sekali menggunakan ekstraksi dengan pelarut air atau aqueous. Karena nanti pinostrobin yang akan Anda dapatkan di dalam ekstrak akan sangat kecil. Jadi sebaiknya Anda menggunakan pelarut alkohol atau etanol. Sekarang kita akan bahas mengenai metode penelitiannya atau prosedurnya. Yang pertama, untuk penetapan kadar senyawa marker. Sama halnya seperti kadar senyawa sintetis di dalam obat, hal yang harus kita lalui adalah melakukan validasi metode. Minimal yang kita lakukan adalah linearitas, akurasi, dan presisi. Saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang validasi metode karena mungkin sudah Anda dapatkan di pelajaran yang lain, di pelajaran kimia. Yang pertama, untuk pembuatan ekstrak harus dirinci dulu bagaimana pembuatannya. Di sini tertulis rimpang temu kunci Segar, Pacet, Mojokerto. Ini adalah hal yang penting. Karena jika kita menggunakan rimpang temu kunci, walaupun sama-sama temu kunci, namun misalnya kita dapatkan dari Jogja atau kita dapatkan dari Semarang, dikhawatirkan akan berbeda kadar senyawanya dengan yang tumbuh di daerah Pacet atau Mojokerto ini, sehingga aktivitasnya juga bisa berbeda. Inilah yang saya katakan tadi, untuk yang akan mengambil KTI di bahan alam wajib mengetahui asal-usul dari tanamannya. Selanjutnya, rimpang dicuci, dirajang, dikeringkan, digiling hingga menjadi serbuk simplicia, kemudian dilakukan maserasi dengan etanol. Untuk maserasi adalah perendaman. Hal yang paling mudah untuk Anda bayangkan mengenai proses maserasi adalah saat Anda membuat santan. Saat Anda membuat santan, Anda pasti akan menggiling atau memarut kelapa.
Kemudian parutan kelapa itu Anda rendam menggunakan air. Perendaman serbuk kelapa tadi dengan air itu adalah maserasi. Kemudian setelah Anda merendam kelapa tersebut, Anda biarkan beberapa saat, itu sama halnya dengan ini pendiamannya. Untuk pendiaman maserasi tidak ada aturannya. Anda boleh merendamnya 24 jam, 48 jam. Bahkan Anda pun boleh jika ingin merendamnya hanya 1 jam atau 30 menit. Semua ini tergantung dari peneliti. Peneliti biasanya akan mengacu ke jurnal-jurnal yang sebelumnya. Seperti itu. Kemudian saat Anda sudah merendam kelapa tersebut beberapa saat, Anda melakukan pemerasan di situ untuk memisahkan antara ampas dan santannya. Itu adalah proses penyaringan, di mana santan yang Anda peroleh itu adalah filtratnya, kemudian ampas kelapanya itu adalah residunya. Kemudian biasanya setelah Anda memeras santan tersebut, ampasnya umumnya tidak akan langsung Anda buang. Biasanya tetap akan Anda rendam dengan aquades atau air. Kenapa? Karena memang di situ di dalam ampasnya jika baru diperas 1 kali itu masih banyak mengandung santan kelapa. Dalam hal ini sama seperti ekstrak ini. Dilakukan remaserasi. Re itu adalah ulang, maserasi. Jadi dilakukan maserasi ulang sampai 3 kali. Tujuannya apa? Sama seperti saat Anda membuat santan kelapa tadi. Karena sayang jika langsung dibuang, pasti masih banyak senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalamnya. Seperti itu. Kemudian hasil dari filtrat 4 kali maserasi tadi dicampur. Dan jika kita ingin mendapatkan ekstrak kental, bisa kita lakukan dengan memekatkan menggunakan alat yang bernama rotavapor. Rotavapor adalah singkatan dari Rotary Vacuum Evaporator. Rotary berarti berputar, vakum berarti ada penyedotan atau penurunan tekanan di dalamnya. Kemudian por adalah evaporator, berarti terjadi proses penguapan di dalamnya. Kenapa terdapat penurunan tekanan di sini? Jadi sama seperti saat kalian dulu belajar mungkin di kimia, ada persamaan PV, P kali V sama dengan N kali R kali T. Nah, jika kita ingin menurunkan suhu, maka kita juga harus menurunkan tekanannya. Kenapa kita menginginkan suhu yang lebih rendah dari titik-titik normalnya? Karena umumnya senyawa metabolit sekunder itu tidak tahan pemanasan. Oleh karena itu, jika kita ingin menguapkan sesuai dengan titik didihnya, namun kita tidak ingin suhunya terlalu tinggi, hal yang bisa kita lakukan adalah dengan menurunkan tekanannya, dalam hal ini menggunakan vakum. Jadi gampangannya, jika etanol seharusnya titik didihnya atau saat dia menguap itu di suhu 70 lebih, dengan kita menggunakan rotavapor, etanol sudah bisa menguap di suhu 40, di suhu 35, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah dipekatkan dengan rotavapor akan diperoleh ekstrak kental. Kita akan bahas satu persatu tentang prosedurnya. Yang pertama, kita awali dengan parameter non-spesifik. Di sini ada penetapan susut pengeringan. Untuk susut pengeringan, kita menggunakan alat botol timbang dan oven. Oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Ini adalah prosedurnya. Dipanaskan pada 105 hingga bobot konstan. Yaitu tujuan penetapan susut pengeringan agar kita mengetahui gambaran kandungan senyawa yang masih terdapat di dalam simplicia itu. Apakah kita sudah benar-benar mengeringkan simplicianya dengan baik atau tidak. Jika saat mengeringkan simplicia kita kurang kering, umumnya susut pengeringannya akan lebih besar.
sama halnya seperti penetapan kadar air menggunakan cara destilasi toluena. Ini adalah gambar alat ya. Kenapa menggunakan toluena? Karena toluena tidak campur dengan air. Harapannya dengan menggunakan toluena, maka yang akan terdestilasi, yang akan masuk di sini itu bisa terpisah antara aquades dan toluenanya, sehingga diharapkan bahwa kita bisa benar-benar mendapatkan airnya saja. Nanti airnya akan ditampung di sini. Yang selanjutnya adalah penetapan kadar abu. Kadar abu berbeda dengan susut pengeringan tadi yang suhunya hanya 105 derajat. Untuk kadar abu suhunya sampai 600 derajat. Jadi untuk kadar abu memang untuk mengetahui kadar senyawa anorganik yang masih terkandung di dalam simplicia ataupun ekstrak. Agar kita bisa mengetahui kadar anorganik, berarti kita harus menghilangkan senyawa organiknya. Salah satu cara untuk menghilangkan dalam tanda kutip senyawa organiknya adalah dengan memanaskan sampai suhu 600 derajat. Semua senyawa organik akan terbakar. Karbon juga akan hilang pada suhu 600 derajat Celcius ini. Jadi jika Anda membakar sate misalnya, Anda bakar di atas arang, pasti akan ada bagian dari dagingnya yang gosong, yang menghitam. Itu adalah karbonnya. Nah, kenapa kok masih ada yang hitam? Karena suhunya tidak terlalu tinggi. Tetapi jika Anda memanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius, maka abu yang dihasilkan tidak akan ada yang berwarna hitam. Semuanya pasti akan terbentuk warna putih karena karbonnya sudah hilang semua. Seperti itu. Kemudian ada kadar abu tidak larut dalam asam. Seperti ini caranya. Kemudian juga ditetapkan kadar cemaran logam berat, karena memang untuk logam berat ini itu berbahaya jika kandungannya melebihi batas yang aman. Jadi biasanya tetap ditetapkan. Nah, pengalaman saya kemarin dengan kakak-kakak angkatan kalian, dengan tanaman yang sama, simplicia yang sama, yang diperoleh dari dua tempat tumbuh yang berbeda, itu menghasilkan kadar cemaran logam berat yang berbeda. Jadi ada di suatu daerah kadar logam berat CD-nya melebihi batas aman. Seperti itu. Setelah ditelusuri ternyata memang tempat tumbuh dari tanaman tersebut dekat dengan area pabrik dan jalan raya. Gitu. Jadi jika suatu gampangannya Anda seperti sayuran misalnya yang tumbuhnya di dekat jalan raya atau tumbuhnya di dekat pabrik, itu ketika dicek biasanya kadar logam beratnya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang tumbuh di tengah sawah yang jauh dari pabrik atau dari jalan raya. Yang selanjutnya adalah parameter spesifik. Yang pertama, penetapan kadar senyawa larut air dan etanol. Prosedurnya sama, hanya saja berbeda di pelarut yang digunakan. Untuk yang penetapan kadar senyawa larut air, di sini menggunakan 100 ml air kloroform. Ini kalau Anda cek di Materia Medica akan ada perbandingannya. Airnya berapa banyak, kloroformnya berapa banyak. Sedangkan untuk kadar senyawa larut etanol, dia hanya menggunakan etanol 95%. Caranya sama untuk prosedurnya. Senyawa air, larut air dan senyawa larut etanol. Selanjutnya adalah penetapan kadar minyak atsiri. Ini adalah alat yang digunakan untuk menetapkan kadar minyak atsiri. Jadi sama prinsipnya adalah destilasi. Simplicia Anda letakkan di labu alas bulatnya di sini dan di bawahnya ini ada api. Kemudian diisi dengan aquades.
Saat dipanaskan, lama-lama aquadesnya akan menguap, naik, menguap ke sini, dan di sini adalah pendingin balik atau pendingin Liebig yang dihubungkan dengan air yang sudah diberi es. Karena dia terkena suhu dingin di sini, maka uap air tersebut akan terkondensasi, ataupun minyak atsirinya juga akan terkondensasi. Ketika terkondensasi, maka akan terbentuk embun yang selanjutnya akan berubah menjadi tetes-tetes air dan minyak atsiri. Kenapa saya bilang tetes air dan minyak atsiri? Biasanya hasil tampungan yang di sini itu belum murni minyak atsirinya. Seringkali masih banyak aquades juga yang tertampung di sini. Jadi biasanya akan kita tambahkan suatu senyawa untuk memisahkan air dengan minyak atsirinya, salah satunya dengan natrium sulfat. Ini adalah contoh hasil dari penetapan parameter non-spesifik. Susut pengeringan, ada kadar air, kadar abu tidak larut asam. Umumnya kita melakukan replikasi sampai 3 kali. Jadi diulang prosedur yang sama sampai 3 kali menggunakan 3 sampel. Kenapa perlu dilakukan replikasi? Untuk mengetahui apakah kita sudah benar atau tidak dalam mengerjakannya. Jadi dari 3 kali replikasi tersebut akan dihitung kadar rata-ratanya, didapatkan sebesar ini. Kemudian dihitung juga SD-nya, dan KV ini adalah rata-rata dibagi SD dikalikan 100%. Jadi terkadang walaupun SD-nya terlihat kecil, belum tentu KV-nya kecil, tergantung dari rata-rata kadarnya. Sebenarnya yang benar-benar menggambarkan ketelitian kita dalam melakukan suatu prosedur adalah nilai KV-nya, bukan SD-nya. Karena nilai KV masih dipengaruhi oleh rata-rata. Ketika kita terlihat rata-ratanya kecil, terlihat SD-nya kecil, namun memang rata-ratanya jauh lebih kecil, biasanya akan menghasilkan KV yang lebih besar. Seperti itu. Contohnya mudahnya adalah ini. Di sini jika Anda hanya melihat SD antara susut pengeringan dengan kadar air, Anda pasti akan mengatakan, oh lebih bagus yang penetapan kadar air karena SD-nya hanya 0,2%, sedangkan untuk susut pengeringan SD-nya adalah 0,32%. Anda lupa bahwa ada rata-rata di sini, di mana rata-rata kadar airnya ini kecil, sedangkan rata-rata kadar susut pengeringannya itu besar. Ketika dibagi SD dibagi rata-rata dikalikan 100%, muncullah nilai KV. Ternyata KV antara susut pengeringan dengan kadar air justru lebih besar yang kadar air. Ini yang saya sebutkan tadi, bahwa SD kecil belum tentu KV-nya kecil, SD besar belum tentu KV-nya besar, tergantung nilai rata-ratanya. Dan yang bagus adalah jika KV-nya kecil, berarti keterulangannya baik. Ya, di sini ada syarat simplisia. Ini nilai-nilai ini bisa Anda dapatkan di Materia Medica. Anda bisa lihat untuk kadar air, persyaratannya tidak boleh lebih dari 10%, karena jika terlalu banyak kadar airnya dikhawatirkan simplisianya akan cepat rusak dan semakin mudah untuk ditumbuhi jamur. Kadar abu juga ada persyaratannya, tidak boleh lebih dari 7,5%, sedangkan kadar abu tidak larut asam dipersyaratkan tidak boleh lebih dari 3,6%. Ini untuk jamaran logam berat. Jika Anda menemukan dalam tabel suatu hasil uji M seperti ini, itu artinya adalah memenuhi. Ini untuk parameter spesifiknya, bisa Anda baca sendiri nanti. Ini contoh penetapan validasi metode untuk
Ini untuk kadar pinostrobinnya didapatkan hasil seperti ini. Oke. Terima kasih atas perhatiannya.